Shalom, selamat hari Sabat. Selamat Sabat. Apa kabar adik-adik? Senang sebab Tuhan sayang aku. Wah, puji Tuhan ya. Kita akan kembali loh mendengarkan renungan. Siapa yang mau mendengar renungan? Saya. Puji Tuhan. Oke, kita akan lihat ya. Kita akan mendengarkan seri 10 hukum bagian yang ke-12. Hukum keempat bagian kelima berjudul Materai Tuhan. Nah, siapa yang tahu mengenai materai? Gak tahu. Nah, tidak tahu ya? Baiklah, kakak akan kasih tahu. Materai biasanya juga disebut sebagai cap atau stempel, yaitu suatu penanda yang digunakan untuk suatu surat atau hal lainnya yang biasanya digunakan untuk membuat surat itu sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pada zaman dulu, jika ada seorang raja yang memberikan materai pada surat, maka surat itu tidak bisa dibatalkan. Adik-adik bisa cek juga di dalam Daniel 6 ayat yang ke-9 mengenai materai pada zaman dahulu ya, pada zaman Daniel. Nah, kalau zaman sekarang, contoh stempel atau cap tersebut dapat adik-adik lihat pada raport sekolah. Apakah adik-adik tahu materai itu seperti apa atau cap sekolah yang adik-adik pernah lihat pada rapot? Pernah atau tidak? Pernah. Iya, betul. Warnanya apa? Biru. Iya, biasanya warnanya bisa bermacam-macam ya, tapi pada umumnya bisa berwarna biru. Nah, jadi kembali lagi kakak bertanya, apakah adik-adik tahu materai itu seperti apa? Gak tahu. Oke, kakak kasih tahu ya. Di dalam buku The Story of the Shire of Patmos, halaman 135, paragraf pertama dituliskan, penggunaan kata materai, cap atau stempel membawa pikiran pada suatu dokumen yang resmi. Ketika materai pemerintah diberikan pada suatu dokumen resmi, pada materai itu terdapat nama orang yang memiliki kuasa, hak dia untuk memerintah atau juga gelar, dan wilayah di mana orang tersebut memerintah. Jadi, suatu materai terdiri dari nama, gelar, dan wilayah kekuasaan. Nah, pertanyaan, apakah Tuhan punya materai? Punya. Wah, betul sekali. Tuhan punya materai. Kalau punya, di manakah materai Tuhan? Di hukum Tuhan. Wah, adik ini pintar sekali. Betul. Materai Tuhan itu terdapat pada hukum yang keempat yang tertulis di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-8 dan yang ke-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kok di hukum yang keempat, Kak? Nah, pertanyaan yang baik ya. Jadi stempel Tuhan itu ada di hukum yang keempat. Betul, tadi ada di hukum Tuhan. Nah, tadi ingatkan adik-adik bahwa materai itu terdiri dari nama, gelar, dan wilayah kekuasaan. Pada hukum yang keempat kita bisa lihat ada nama Tuhan, gelar Tuhan sebagai pencipta, dan wilayah kekuasaannya yang melingkupi katanya langit dan bumi. Jadi hanya pada hukum yang keempat kita bisa melihat nama, gelar, dan wilayah kekuasaan Tuhan, yang mana hal-hal tersebut tidak tertulis pada ke-9 hukum lainnya. Maka darinya kita bisa mengetahui bahwa 10 hukum Tuhan adalah suatu perintah resmi dan yang sah yang berasal dari Tuhan karena terdapat materai Tuhan di sana pada hukum yang keempat. Jadi adik-adik, mari kita senantiasa menuruti 10 hukum Tuhan karena dituliskan di dalam Matius 7 ayat yang ke-24 mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi apakah adik-adik sudah paham? Paham. Puji Tuhan kalau sudah paham. Inilah renungan kita pada hari ini. Selamat hari Sabat dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.